Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kelas 11, pertemuan kali ini yang akan kalian pelajari adalah deret aritmatika. Nah, di pertemuan sebelumnya kalian sudah belajar tentang barisan aritmatika. Yang ini ya, barisan aritmatika itu adalah barisan bilangan yang selisih antara dua suku berurutannya bernilai tetap. Jadi dia punya beda. Nah, kalau barisan itu susunan bilangannya suku pertama, suku kedua, suku ketiga, suku keempat sampai suku ke n. Itu yang disebut dengan barisan. Nah, sekarang deret Nah, ini deret itu adalah jumlah dari suku-sukunya. Jadi U1 ditambah U2 ditambah U3 ditambah sampai U ke N-1 ditambah suku ke N. Nah, jika suku terakhirnya suku ke N, maka si deret ini disebut dengan SN. SN itu adalah lambang dari deret aritmatika. Jadi SN itu adalah suku-suku dari sebuah barisan yang dijumlahkan. Kalau itu adalah aritmatika, berarti kalau barisannya adalah aritmatika, artinya itu adalah deret aritmatika. Nah, di sini ada rumus. Ini itu kan dijumlahkan ya suku-sukunya. Nah, mungkin jika suku-sukunya jumlahnya sedikit, untuk dijumlahkan memungkinkan, tetapi jika sukunya berjumlah banyak, maka di sini ada cara yang lebih efektif, yaitu dengan menggunakan rumus. Yang pertama, SN itu sama dengan N/2 dikalikan A tambah UN. Itu jika diketahui nilai UN-nya atau nilai suku terakhirnya. Misal yang ditanyakan S10, kemudian kalian memiliki nilai U10-nya, maka kalian bisa menggunakan rumus yang pertama. Kemudian yang kedua, SN sama dengan N/2 dikalikan 2A ditambah N-1 dikalikan B, itu jika di soal diketahui nilai suku pertama dan nilai bedanya. Oke, sekarang kita lihat contohnya. Yang pertama, tentukan nilai deret, artinya kan jumlahnya ya, di bawah ini. Yang pertama, ada 2 ditambah 8 tambah 14 tambah 20 sampai suku ke 25. Oke, jika di soal itu belum diketahui apakah itu aritmatika atau bukan, nanti bisa kalian cek terlebih dahulu. Ini kebetulan karena sedang membahas aritmatika, pasti deret ini adalah aritmatika. Tapi coba kalian cek saja. Pertama, ini sebagai A-nya gitu ya. Nah, kemudian ini 2 ke 8 ditambah 6 ya, 8 ke 14 tambah 6, kemudian 14 ke 20 ditambah 6. Oh, ternyata ini adalah deret aritmatika karena dia memiliki selisih yang tetap, yaitu berapa? 6. Jadi 6 ini sebagai B-nya. Oke. Kemudian yang ditanyakan adalah deret sampai suku ke 25 atau sampai 25 suku. Artinya yang dicari adalah S25. Gitu ya. Nah, kalian punya nilai A, kemudian punya nilai B, dan yang dicari S25, maka di antara kedua rumus ini yang bisa kalian pakai adalah rumus yang kedua, karena kalian punya nilai suku pertama dan nilai bedanya. Nah, kalian bisa tulis dulu rumusnya. SN sama dengan N/2 dikalikan 2A ditambah N-1 dikalikan B. Oke, gitu ya. Nah, kemudian kalian substitusikan yang sudah ada. Jadi S25, N-nya diganti oleh 25 karena yang dicari adalah S25. Sama dengan N yang di ruas kanan juga ganti oleh 25/2. Oke. Kemudian dikalikan 2, A-nya 2, A-nya diganti oleh 2, ditambah N-nya diganti oleh 25, dikurangi 1 dari rumus, dikalikan B, B-nya 6. Jadi S25 sama dengan 25/2 dikalikan 2 kali 2, 4, ditambah, ini dikurangkan terlebih dahulu, 25 kurang 1, 24, kemudian dikalikan 6. Jadi S25 akan sama dengan 25/2 dikalikan 4 ditambah 24 dikali 6, 120, 24, 144 ya. Oke, ini ke sini. Jadi nanti S25-nya sama dengan 25/2 dikalikan 4 tambah 144
148. Oke, jadi S25 nya sama dengan, ini bisa disederhanakan ya. Jadi 148 dibagi 2, 74. 25 dikali 74, 1850. Jadi S25 nya 1850 gitu ya. Oke, itu yang jika diketahui nilai A dan B nya. Nah, sekarang kita coba contoh yang 1B nya. Yang ini. Nah, kalau yang 1B itu soalnya adalah ini kan 3 tambah 10 tambah 17 tambah 24 tambah 31 sampai tambah 262. Jadi A nya 3 gitu ya. Kemudian ini karena ini deret aritmatika, kita cek aja 3 tambah 3 ke 10 ditambah 7, 10 ke 17 tambah 7, 17 ke 24 tambah 7, 24 ke 31 tambah 7. Ini jelas ya deret aritmatika. Nah, ini 7-nya sebagai beda. Nah, ini kan yang mau dicari itu deret, berarti S keberapa yang akan kalian cari. Nah, di sini bedanya dengan soal yang tadi. Kalau soal yang tadi itu sudah dijelaskan di soal bahwa si deret ini sampai 25 suku. Sementara yang nomor 1B itu tidak dijelaskan bahwa si deret ini sampai berapa suku. Tetapi di sini dia memiliki nilai suku terakhirnya atau UN-nya. Gitu ya. Nah, walaupun kalian memiliki nilai suku terakhir, kalian harus cari dulu suku terakhir ini suku keberapa, sehingga kalian tahu S berapa yang akan kalian cari atau nilai N-nya, nilai N keberapa. Nah, jadi pertama yang harus kalian lakukan adalah kalian kembali ke rumus suku ke N barisan aritmatika yang kemarin sudah kalian pelajari ini ya. Rumus suku ke N barisan aritmatika itu adalah UN sama dengan, ditulis kembali di sini, rumus suku ke N, UN sama dengan A ditambah N-1 dikalikan B. Nah, untuk apa rumus yang ini? Untuk mencari nilai N yang ini. Jadi UN-nya sudah ada, yaitu 262, A-nya yang ini 3 ditambah, tapi N-nya belum kalian harus cari di sini gitu. Kalian belum mengetahui nilai N-nya berapa. Dikurangi 1 dikalikan B-nya 7. Oke. Nah, sekarang kita coba operasikan yang ini. 262 sama dengan 3 ditambah. Nah, ini harus dilepas dulu tanda kurungnya. Jadi si angka 7 ini harus dikalikan ke dalam 7 kali N, 7N. 7 kali 1 7 kali negatif 1, negatif 7. Jadi 262 sama dengan 3, dia temannya dengan min 7, jadi 3 dikurangi 7 min 4 ditambah 7N. Karena kalian mau menentukan nilai N, yang ada N-nya biarkan sendirian di ruas kanan, selain itu pindahkan ke ruas kiri. Jadi negatif 4 pindah ruas jadi positif 4. Jadi 262 ditambah 4, 266 sama dengan 7N. Jadi N-nya sama dengan 266 dibagi 7. Kira-kira berapa ya? 266 dibagi 7. 266 dibagi 7, 26 dibagi 7, 3 kali 7 21, 56 bagi 7 8. Berarti N-nya sama dengan 38. Artinya si 262 ini adalah suku ke-38. Nah, kalau kalian sudah mengetahui suku keberapa suku terakhirnya, maka kalian akan tahu S berapa yang kalian cari. Kalau suku terakhirnya adalah suku ke-38, artinya yang akan kalian cari itu adalah S38. Ya. Nah, sekarang kembali ke rumus. Nah, kalau sudah seperti ini, kalian bisa menggunakan dua pilihan rumus. Boleh menggunakan yang atas karena kalian sudah punya, karena kalian mau mencari S38 nih, kalian punya U38-nya juga. Kemudian bisa kalian menggunakan rumus yang bawah karena kalian memiliki nilai suku pertama dan bedanya. Karena tadi kalian sudah mencoba menggunakan rumus yang kedua, kita coba menggunakan rumus yang pertama ya. Kita tulis dulu rumusnya, SN
sama dengan N per 2 di yang ini atas ya, N per 2 dikalikan A tambah UN. Nah gitu ya. Nah yang mau dicari adalah S38, berarti N nya sama dengan 38 ya. 38 per 2 dikalikan A, A nya 3 ditambah UN nya, berarti karena ini S38 berarti U nya U38 yaitu berapa? 262. Oke, S38 sama dengan 38 dibagi 2, 17. 3 ditambah 262, 265. Jadi S38 nya sama dengan 17 dikali 265. 38 bagi 2 bukan 17 ya, 19. 19 kali 265, 5035. Nah gitu ya penggunaan kedua rumus deret aritmatika. Untuk yang pertama, jika kalian memiliki suku pertama dan suku terakhirnya. Kemudian yang kedua itu jika kalian memiliki nilai suku pertama dan bedanya. Oke gitu ya. Nah sekarang contoh soal yang kedua. Yang kedua apa yang ketiga ya? Yang kedua, nah, tadi 1A dan 1B dengan tipe yang sama. Nah sekarang yang kedua, itu tentukan jumlah semua bilangan antara 40 sampai 350 yang habis dibagi 6. Oke. Langkah pertama itu adalah kalian perhatikan soalnya di sini jumlah semua bilangan. Kalau jumlah semua bilangan artinya deret kan yang dicari, karena deret itu adalah jumlah antara 40 sampai 350. Nah, kalau antara 40 sampai 350 artinya si 40 ini apakah masuk ke dalam bilangan yang dimaksud? Berarti enggak ya. Berarti setelah 40 itu ada 41 dan seterusnya. Oke, nah sekarang coba kalian cari bilangan setelah 40, itu yang paling dekat dengan 40, tapi setelah 40 yang habis dibagi 6. Oke, kita coba cek dulu ya. 40 kan nggak masuk karena diantara ya. Coba 41. Nah, 41 dibagi 6 bisa nggak? Tidak ya, berarti 41 tidak termasuk ke dalam bilangan yang akan kita cari. Kemudian setelah 41 ada 42. Nah 42 coba dibagi 6. 42 bagi 6 bisa kan ya? 42 bagi 6 7. Artinya si bilangan yang dimaksud ini yang habis dibagi 6 antara 40 sampai 350 itu mulai dari bilangan 42. Nah setelah 42 berarti ada kalau habis dibagi 6 artinya tinggal kalian teruskan dan dia pasti kelipatan 6 gitu ya. 42 tambah 6 48. 48 ditambah 6 berarti berapa? 54 dan seterusnya. Oke. Sampai kalian harus cari suku terakhirnya, bilangan yang terakhir. Di sini kan sampai 350, berarti sebelum 350 yang habis dibagi 6. Nah, sekarang untuk memudahkan kalian coba kotret dulu aja. Kalau sampai 350 artinya si 350 ini harusnya masuk ya. Cuman 350 kita cek dulu dibagi 6. 350 bagi 6, 35 bagi 6, 5 kali 6 30, 50 bagi 6 ini udah nggak bisa dibagi 6 ya, berarti 350 nggak masuk. Kita mundur satu angka, berarti ada 349 dibagi 6, 34 bagi 6, 5 kali 6 30, 49 udah gak masuk dibagi 6. Nah kemungkinan itu adalah 348 dibagi 6, 5 kali 6 30. Nah sisanya 48 ya. 48 dibagi 6 baru bisa, yaitu 8 kali 6 48. Oke, nah berarti yang sebelum 350 yang bisa dibagi 6 itu adalah bilangan 348. Nah sekarang kita cek barisan ini membentuk apa. A nya 42, kemudian dia tiap melangkah ditambah 6.
karena habis dibagi 6. Artinya dia memiliki selisih antar dua suku yang tetap, yaitu beda. Artinya dia membentuk barisan aritmatika dengan suku terakhirnya adalah 348. Oke. Nah, ini tipe soalnya seperti nomor 1B. Jadi kalian punya bilangan yang merupakan barisan aritmatika, kalian punya A, punya B, dan punya suku terakhir. Kemudian kalian ingin mencari nilai SN-nya. Tapi kalian belum tahu nilai N-nya berapa. Nah, jadi kalian bisa pakai rumus suku ke N dulu. Artinya kalian harus tahu dulu ini si suku terakhir ini suku keberapa. Oke, nah sekarang jadi pertama menggunakan rumus yang UN sama dengan A ditambah N-1 dikalikan B. Oke, UN-nya kan sudah ada yang ini ya, 348 sama dengan A-nya 42 ditambah N-nya yang mau kalian cari dikurangi 1 dikalikan bedanya 6. 348 sama dengan 42 ditambah tanda kurungnya dilepas, 6-nya dikalikan ke dalam, 6 kali N 6N, 6 kali negatif 1 negatif 6. 348 sama dengan 42 dikurangi 6 berarti berapa? 36 ditambah 6N. Oke, karena yang mau kalian cari nilai N berarti 6N-nya biarkan sendirian di ruas kanan. 36 yang ini pindahkan ke ruas kiri. 36 pindah ruas jadi negatif 36. Gitu ya. Jadi 348 dikurangi 36 2 1 312 sama dengan 6N. Jadi N yang sama dengan 312 dibagi 6 50 berapa? 52 ya. Jadi N sama dengan 52. Jadi yang ini 348 ini merupakan suku ke-52. Kemudian SN-nya S52. Gitu ya. Jadi yang akan kalian cari itu adalah S52. Nah, kenapa S yang akan kalian cari? Nanti kalian baca kembali soalnya. Di sini kan tentukan jumlah semua bilangan. Artinya yang akan kalian cari itu adalah 42 ditambah 48 tambah 54 sampai nanti ditambah suku terakhir yaitu 348. Artinya yang kalian cari itu adalah nilai deretnya atau nilai SN-nya. Jadi S ke-52 ini nanti bisa kalian gunakan rumus yang pertama atau yang kedua gitu ya. Karena untuk yang pertama kalian udah punya nilai suku pertama sama suku terakhirnya. Kemudian untuk rumus yang kedua kalian juga sudah punya nilai pertama, suku pertama dan nilai bedanya. Nah, misal kita mau pakai suku yang rumus yang pertama. Oke, kita tulis dulu rumusnya. SN sama dengan N per 2 dikalikan A ditambah UN. Jadi S52-nya itu akan sama dengan N-nya diganti oleh 52 per 2. Kemudian A-nya itu adalah 42 ditambah UN. Nah, UN-nya itu kan suku terakhir ya, atau sama saja dengan ketika yang dicari adalah S52 berarti suku ke-52-nya. Nah, suku ke-52 kan yang ini. Ini suku ke-52 berarti 348. Jadi S52 sama dengan 52 dibagi 2, 26. 42 ditambah 348 berarti berapa ya? 390. Nah, jadi S52 sama dengan 26 kali 390 yaitu, nah kalian bisa kotret yang ini 39 dikali 26 gitu kan ya. 6 kali 9 54, yang ditaruhnya jangan 5-nya. Nah, yang ditaruhnya kayak 39 kali 26. Ini kan 390 kali 26 ya. Nah, nolnya tidak usah ditulis. Tadi 39 kali 26 saja. 39 kali 6 54, 4-nya yang di bawah naik ke 5. 6 kali 3 18 tambah 5 23. 2 kali 9 18 naik 1. 2 kali 3 6 tambah 1 7.
4, 11, 1, 10. Karena 350 tambah nolnya 1 berarti 10.140. Nah gitu ya. Oke, pertemuan kali ini sampai di sini. Nanti soal untuk latihannya sama Ibu di share di Google Classroom, kemudian dengan berikut foto materinya. Sampai ketemu di pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.